Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisya Vitaloka, NPM 20130535150. Saya dari kelas 1B, Prodi PGSD tahun angkatan 2020, Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama adalah pengertian filsafat. Filsafat dalam istilah secara etimologis merupakan padanan kata dari kata falsafah dan filosofi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Kata filosofia itu sendiri merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijakan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Dengan demikian, filosofia secara harafiah berarti mencintai, kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Cinta mempunyai pengertian yang luas, sedangkan kebijaksanaan merupakan arti yang bermacam-macam yang berbeda satu dari yang lainnya. Istilah filosofos pertama kali digunakan oleh Pythagoras. Ketika Pythagoras ditanya, "Apakah engkau seorang yang bijaksana?" Dengan rendah hati, Pythagoras menjawab, "Saya hanyalah filosofos, yakni orang yang mencintai pengetahuan." Ada dua pengertian filsafat, yaitu filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Filsafat sebagai ilmu atau metode dan filsafat sebagai pandangan hidup. Lalu, filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, bernegara bagi bangsa Indonesia. Lalu yang selanjutnya adalah pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan yaitu untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem. The founding father kita yaitu Ruslan Abdul Ghani. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yang yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pembahasan mengenai hal tersebut dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Dengan cara deduktif yaitu mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan dan komprehensif. Sedangkan
Sedangkan cara induktif, yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan yang bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling berkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lain seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Ciri sistem filsafat Pancasila itu antara lain: 1. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan tidak utuh, atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, itu bukanlah Pancasila. 2. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu inti sila-sila Pancasila meliputi Tuhan, yaitu sebagai kausa prima, manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. 1. Yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan bergotong royong. Adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Pembahasan Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditunjukkan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek yang menyelidiki ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 3 bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Sekian penjelasan saya mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Bila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.